Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi ya. Mobil ini bisa gue bilang sangat menarik karena ini merupakan salah satu mobil yang terlaris di tahun ini ya, di tahun 2023 ini ya. Kenapa bisa gue bilang terlaris? Karena mobil ini itu di dealernya pun sampai inden beberapa bulan ya. Karena mobil ini sendiri pun benar-benar sangat-sangat oke banget nih buat penggunaan daily ataupun buat kalangan menengah ke atas. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Toyota Innova Genik Hybrid. Oke guys, jadi di mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type Q ini udah kita upgrade dengan peredaman maupun dengan audio ya. Jadi pertama tuh pemilik dari mobil ini tuh juga udah cukup lama kenal dengan Progressive ya. Dan dari dulu tuh udah sempat berkonsultasi juga sama kita. Cuma kali ini dia baru sempat untuk mengirimkan mobilnya. Keluhan utama dari mobil ini yaitu untuk suara audio, tentu kualitas audio standarnya itu benar sangat-sangat di bawah ekspektasi. Jadi benar-benar sangat di bawah standar banget. Jadi benar kurang oke banget ya. Jadi untuk suaranya pun benar sangat mendem. Dan untuk suara road noise-nya pun masih masuk nih ke mobilnya. Walaupun mobil ini dibanderol dengan harga udah di atas 500 juta ya. Tapi walaupun dengan mobil ini ya, ini adalah mobil hybrid dan tentunya untuk mesinnya sendiri pun lebih silent daripada mobil bensin biasa. Tapi kenapa untuk suara road noise itu masih lebih kencang ya? Jadi pemilik dari mobil itu datang dengan keluhan seperti itu ya. Jadi di mobil ini udah kita upgrade dengan sistem audio ya. Pasti kalian penasaran kira-kira bagaimana sih hasil suara dari audio premium sound yang sudah kita pasangkan di mobil Toyota Innova Genik Hybrid ini. Langsung aja kita denger yuk di bagian dalam. I'm lonely and I'm tired. I'm missing you again. Oh no. Once again, there's nothing here for me on this barren road. Oke guys, jadi kalian udah dengar sendiri kan kira-kira bagaimana hasil suara dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid yang udah kita upgrade dengan paket audio premium sound by Progressive Auto Sound ya. Jadi ini audio yang kita pasangkan di mobil ini itu adalah sistem front dan rear ya, dengan konfigurasi 10 channel. Nah, pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang udah kita pasangkan di mobil Toyota Innova Genik Hybrid ini. Langsung aja kita mulai dari bagian depan seperti biasa. Oke guys, jadi seperti biasa di bagian depan ya, kita ada bikinin satu buah custom fuse mounting di sini ya. Ini fuse mountingnya benar super rigid karena ngikutin baut standar bawaan mobil ya. Jadi ini adalah dudukan dari fuse utama untuk sistem kelistrikan dari audio yang kita pasangkan di mobil Innova Genik Hybrid Type Q ini ya. Dan untuk kabel-kabelnya pun kita menggunakan kabel-kabel yang cukup gede karena untuk sistem audio di mobil ini juga cukup tinggi atau mid level ke atas ya, sekitar mid level. Dan ini semua kita selongsong, jadi bener-bener aman banget terhadap panas mesin ya. Ini panasnya cuma nempel ke sekitaran selongsongannya doang, jadi bener-bener super safety banget ya. Ini adalah keamanan utama dari sistem audio yang kita pasangkan di mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type Q ini. Sekarang kita beralih ke bagian belakang dulu. Oke guys, jadi di mobil Toyota Innova Genik Hybrid ini kita juga menambahkan subwoofer ya. Tapi yang kita tambahkan itu subwoofer under seat. Ya, kenapa subwoofer under seat? Karena emang ruangan untuk subwoofer di mobil ini pun juga sangat terbatas ya. Subwoofernya kita pasangkan di belakang sini ya, di dalam bagian bagasi atau di bagian panel atau ruang di bagian bagasi ya. Ini juga kita ada bikinin dudukan besi. Jadi dari subwoofer ini pun bisa benar-benar rigid nih. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini gue goyang-goyang, nggak goyang sama sekali ya. Karena ini di bawahnya ada dudukan besi yang ngikutin ke baut standar dari mobil ini. Jadi ini benar-benar super safety banget untuk instalasinya ya. Dan ini nggak mengganggu fungsionalitas bagasi sama sekali ya. Bisa kalian lihat ya. Ini tutup bagasinya gue tutup seperti semula dan tidak mengganggu sama sekali dan tetap terlihat seperti standar ya. Ini masih belum selesai ya. Ini
nanti akan kita buatkan cover. Jadi ini akan menutup, dan ini covernya gue lagi buka dulu ya, biar ini bisa kalian lihat ya, di sini ada baut-bautnya. Jadi ini udah duduk langsung ke besi ya yang kita custom. Jadi ini benar-benar super rigid banget untuk subwoofer ya. Jadi benar-benar super aman untuk instalasi di sini ya. Kenapa kita instalasi di sini? Karena untuk mobil Innova Genic Hybrid ini di bagian jok depannya itu ada baterai ya, ada baterai dari baterai hybrid dari mobil ini, sehingga nggak memungkinkan untuk kita memasangkan perangkat audio di bawah jok mobil ya. Akhirnya kita menempatkannya di sini dan bisa tetap terlihat seperti standar. Nanti akan kita bikinin cover jadi benar-benar terlihat seperti bawaan pabrik, benar-benar rapi banget ya. Oke guys, jadi untuk di bagian interior sendiri ya, bisa kalian lihat ya, di dalam head unitnya kita masih menggunakan head unit standar bawaan Toyota Innova Genic Hybrid Type Q ini. Dan untuk speaker depannya kita ada pasangkan speaker two-way custom atau tweeter dari two-way custom by Progressive Auto Sound, itu di bagian panel standarnya, tepat di dashboard bagian depan ya. Jadi untuk interior bagian depan ini tidak terlihat ada perubahan, benar-benar seperti standar, tapi untuk suaranya itu udah naik jauh banget dari standarnya ya. Dan untuk bassnya sendiri kita pasangkan di bagian pintu ya, di bagian pintu depan dan di dalam panel standarnya dengan treatment peredam sebanyak 2 lapis dari Studio Reference aluminium butir rubber. Di bagian tengah pun begitu ya. Untuk pintunya sendiri tetap terlihat standar. Kita ada pasangkan mid bass dari Studio Reference yang kita pasangkan di dalam panel standar dari pintu Toyota Innova Genic Hybrid ini. Jadi untuk speaker Studio Reference sendiri ini kita pasangkan di baris kedua, karena emang untuk mobil ini pemilik dari mobil itu sering duduk di baris kedua, jadi emang biasa disupirin. Jadi emang untuk baris kedua ini kita menggunakan speaker yang lebih baik lagi ya. Dan pintu ini kita treatment dengan peredam dari Studio Reference aluminium butil sebanyak 2 lapis. Kemudian untuk tweeter Studio Reference-nya kita pasangkan di bagian pilar B ya, dengan custom pot mounting ya. Ini untuk tweeter Studio Reference yang kita bikinin custom grill ya, dengan panel CNC ya. Ini jadi benar super safety banget ya. Jadi dipencet-pencet juga aman ya. Jadi ini kita finishing juga dengan suede. Jadi benar terlihat tidak banyak perubahan dan tidak merusak apapun dari panel-panel mobil ini. Jadi benar terlihat oke banget dengan suara yang oke banget tentunya ya. Oke, kita beralih ke bagian situ. Oke guys, jadi pastikan bertanya-tanya nih, untuk menghandle keseluruhan sistem di mobil Toyota Innova Genic Hybrid Type Q ini kita menggunakan apa? Nah, kita itu menggunakan prosesor atau DSP amplifier keluaran dari Masway D8 yang kita pasangkan tepat di bawah dashboard dari mobil Toyota Innova Hybrid Type Q ini. Dan di situ juga kita buatkan dudukan besi ya. Jadi ini untuk dudukan ini pun benar-benar super rigid banget ya. Ini bakal gue goyang-goyangkan ya. Ini benar-benar rigid banget nih. Jadi benar-benar kalau kita bawa jalan pun nggak bakal mati-mati atau nggak bakal copot ya. Karena ini akses di kompartemen sini pun lebih gampang ya, dan tidak menghalangi apapun karena emang di sini ada ruangan kosong, jadi bisa kita pasangkan prosesornya di situ. Di bawah joknya sendiri pun kita kan karena nggak bisa pasang ini juga, jadi kita mempertimbangkan untuk memasangnya di situ ya. Jadi tidak terlihat ada perubahan juga ya, dan tetap rapi banget nih untuk instalasinya. Benar oke banget nih buat di mobil ini. Tidak sampai di situ, kita juga menambahkan peredam-peredam ya. Yang seperti tadi gue udah bilang, kalau di bagian pintu kita menambahkan peredam dari Studio Reference sebanyak 2 lapis ya. Kemudian untuk meredam road noise-nya, kita juga menambahkan peredam di lantai Toyota Innova Genic Hybrid Type Q ini sebanyak 2 lapis di bagian lantai sampai ke bagian rear body. Jadi kalau kalian bisa dengar di sini, gue ketok, ini suaranya udah beda karena udah dikasih peredam ya. Jadi sampai rear body pun ini akan ngesil suara dari luar ya, bener isolate kabin di mobil Toyota Innova Genic Hybrid ini ya. Untuk memaksimalkan peredaman untuk road noise dari mobil ini, karena emang road noise-nya cukup banyak banget masuk, jadi kita juga menambahkan peredam outer fender ya untuk keempat roda dari mobil Toyota Innova Genic Hybrid ini sebanyak 3 lapis. Yang bagian lapisan pertama seperti biasa aluminium putih rubber, lapisan kedua kita menggunakan peredam cair, dan lapisan ketiga kita menambahkan peredam isolator di bagian panel plastik dari fender di mobil Toyota Innova Genic Hybrid Type Q ini. Pasti kalian penasaran juga nih kira-kira bagaimana hasil peredaman dari mobil Toyota Innova Genic Type Q
hybrid ini, langsung aja kita dengerin yuk dan kita lihat kira-kira bagaimana nih hasil peredamannya. Kita langsung bawa jalan aja yuk. Oke guys, jadi kali ini gue bakal melakukan pengetesan untuk peredaman yang kita udah pasangkan di mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type Q ini ya. Bisa kalian lihat ini kita masih jalan di komplek ya. Ini gue bakal melakukan pengetesan dari peredaman lantai, outer fender maupun pintu yang udah kita pasangkan di mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type Q ini ya. Seperti kalian tahu kalau sebelumnya itu untuk mobil Toyota Innova Genik Hybrid ini itu road noise-nya itu benar berasa banget ya. Ini gue melewati jalan yang cukup rusak ya. Dan kalau gue dengar sendiri pun ini bener-bener road noise atau noise dari bawah lantai atau dari bawah roda itu bener teredam sangat banyak sekali ya. Untuk gesekan rodanya pun nggak kedengaran sama gue. Ini gue sedikit ngebut. Ini penurunannya cukup tinggi banget ya. Oke, kayaknya gue bakal ngetes di jalan raya. Oke guys, jadi ini gue melakukan pengetesan di jalan raya. Jalanan cukup padat ya, banyak motor berlalu lalang. Tapi ini gue merasakan kenyamanan yang sangat oke banget ya dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type Q ini ya. Ini untuk road noise-nya sendiri itu keredamnya benar-benar sangat jauh banget ya. Sebelumnya itu suara rodanya itu benar-benar masuk banget ya. Ini juga di samping-samping gue ya, walaupun peredamnya masih baru 2 lapis ya, tapi ini udah terasa penurunannya ya. Apalagi kalau 3 lapis dengan isolator pasti akan sangat-sangat oke banget nih penurunannya ya. Ini kalau kalian dengar noise di dalam kabin seperti ini, dan ketika gue buka kacanya, nah seperti ini nih. Ini suaranya seperti ini. Gue baru buka setengah. Nah ini gue buka full kacanya. Ini gue ngomong masih di sini ya. Itu benar-benar tinggi banget ya road noise-nya ya, dari luar. Dan ketika gue tutup, benar-benar keredam sangat jauh banget ya. Ini ada suara sensor alarmnya ya. Tapi untuk keheningan di kabin ini benar-benar meningkat sangat drastis banget ya. Oke guys, jadi kali ini gue bakal ngetes untuk melakukan pengetesan di jalan yang rusak ya. Jadi ini gue masih di jalan yang mulus ya. Ini masih jalan mulus. Gue akan coba untuk melakukan akselerasi atau ngebut ya di jalan ini ya. Gue ngebut dulu. Oke, kalian bisa dengar sendiri ya. Ini cukup kenceng gue ngebutnya ya. Oke, ini untuk suara dari bawah sendiri itu bener nggak berasa sama sekali ya menurut gue ya. Jadi ini suara gesekan rodanya nggak berasa sama gue ya. Bener-bener keren banget nih peredaman ya. Bener-bener ngilangin suara road noise-nya bener-bener jauh banget. Bisa gue bilang sih ini sekitar 90% lebih ada penurunan ya. Karena untuk suara-suara angin dari rodanya pun bener-bener nggak berasa nih. Oke, kali ini kita bakal coba di jalan yang agak rusak ya. Bisa kalian denger ya. Ini bener nggak berasa atau nggak kedengaran ada suara yang aneh-aneh dari bagian bawah atau di bagian roda ya. Benar-benar keredam banyak. Nah ini kita mulai masuk ke dalam jalanan komplek yang agak berbatu ya nanti di bagian depan. Oke, jadi di jalan depan situ sudah berbentuk konblok ya. Jalannya konblok dan cukup nggak rata ya. Ini bakal gue tes untuk jalan. Mungkin gue agak cepat ya. Oke, kita tes. Oke, ini udah gue berasa ya. Gue udah berasa banget perubahannya. Ini jalan konblok pun berasa seperti turun banget ya. Turunnya jauh banget nih untuk konblok ini sendiri ya. Suara konbloknya itu bener-bener jauh banget ya penurunannya, signifikan ya. Ini bener-bener enak banget mobil buat dipakai ya. Gue nggak berasa ada suara-suara konblok ya. Gue agak ngebut. Oke, di kebut pun suara konbloknya nggak berasa. Oke, karena jalanan udah buntu, gue bakal putar balik aja. Oke guys, jadi ini untuk jalan konblok udah gue coba juga dan bener-bener berasa banget nih penurunannya jauh banget ya. Dari standarnya ini
Kalau sebelumnya gue tes itu juga standarnya emang jujur road noise-nya masih masuk ya, karena emang dari mesin mobil dari Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q ini pun benar-benar cukup silent ya. Jadi untuk road noise-nya pun sebenarnya kedengeran tuh kalau kita lagi jalan ya. Dan ini benar-benar turunnya jauh banget nih. Benar-benar nggak ngelewatin jalan konblok ya. Jadi udah gue coba nih untuk peredamannya benar-benar sangat efektif banget. Ya, sebelumnya terima kasih sudah dipertemukan dengan Progressive Audio. Intinya hasil yang saya lihat cukup bagus ya, baik soundproof maupun audio, sesuai dengan harapan saya. Ya, mudah-mudahan mobil-mobil saya yang lain akan saya bawa ke sini lagi untuk di-upgrade audio maupun soundproofnya. Terima kasih kepada bos Progressive ya, yang sudah membuat mobil saya ini lebih nyaman dan saya bisa menikmatinya. Oke guys, jadi kira-kira demikian review kita dari mobil Toyota Innova Genesis Type Q Hybrid yang kita kerjakan dengan sistem premium sound front dan rear system, dan juga peredaman di bagian lantai dan bagian pintu, juga di bagian outer fender ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih hasil upgrade dari mobil Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q ini ya? Kalian bisa langsung komen di bawah video ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa juga langsung WhatsApp kita di WhatsApp kita yang ada di sini. Dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa langsung follow IG kita di progressive_autosound yang ada di sini ya. Dan kita juga akan sangat-sangat sering untuk ngupdate konten-konten seperti ini ya di YouTube channel kita. Jadi jangan lupa kalian juga subscribe YouTube channel kita di Progressive Autosound ya. Kira-kira demikian review gua dari mobil Toyota Innova Genesis Hybrid Type Q ini ya. Semoga review gua ini bisa menjadi inspirasi buat kalian mungkin yang mempunyai mobil seperti ini, atau mobil-mobil lainnya, atau mobil-mobil listrik dan mobil-mobil hybrid lainnya yang ingin kalian upgrade dengan konsep yang inovatif dan tidak mengganggu fungsionalitas dari mobil kalian sendiri. Kira-kira demikian review kita dari mobil ini, and see you on the next project.